kan lu disituasikan tuh harus memperhatikan. Kan kelihatan tuh dosen langsung kalau misalnya langsung, kan? Nih muka ngantuk nih orang ini ngantuk nih kan ketanda kan. Iya. Tapi kalau misalnya online kan gue bisa ngakal-ngakalin. Misalnya Green screen, pasang green screen wallpaper gitu. Padahal kan. lu di sini Padahal tidur. Selamat datang di Katolik Podcast dan Video Streaming Project. Halo teman-teman, salam jumpa. Kita kembali di Project. Yeay. Mantap. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas sebuah isu yang sepertinya ini cukup fenomenal dan sedang booming nih. Kita akan mau bincang-bincang ringan mengenai kuliah online. Ya, jadi kuliah online ini sedang marak. Jadi kita dari mulai sejak pandemi ya, kurang lebih sekitar bulan Maret, April, Mei dan seterusnya, situasi negara kita juga cukup mengecam ya soal pandemi virus corona. Lalu situasi terutama di bidang pendidikan ini juga tidak dimungkinkan untuk teman-teman itu ke sekolah. Jadi ada situasi yang memang berubah dan perubahan ini juga cukup signifikan bagi dunia pendidikan. Nah, maka di tahun ajaran yang baru ini 2020-2021 ditetapkan ada kuliah online. Nah, mungkin Father Brian, selamat datang. Father Maika, selamat datang. Terima kasih. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan ya mengenai kuliah online ini. Bagaimana situasi atau yang dirasakan Father Brian sendiri mengenai pandemi pertama, lalu berubah ya dunia pendidikan ke arah kuliah online. Nah, ya sih kalau dari saya sendiri ya, ini kan pasti hal yang sangat berbeda gitu dibanding selama ini kita dalam beraktivitas gitu. Kalau misalnya saya tuh tiap sore lari sore main futsal sama teman-teman, sama frater-frater yang lain, main bola, main basket. Tapi pas selama pandemi terjadi kan otomatis nggak bisa. Kita harus social distancing, menjaga jarak, pakai masker dan seterusnya. Benar. Terutama dari cerita-cerita kakak kelas, frater-frater yang lain tentang kuliah online, bagaimana harus menghadapi entah itu harus pakai webcam, terbatas kendalanya internet, gangguan, kayak gitu-gitu. Jadi banyak memang suka duka, lalu juga dalam proses adaptasi ya tentu ya. Benar. Kalau boleh tahu ini Father Brian akan benar. Kuliah online ya? Akan kuliah online nih, baru mulai baru semester 1. Nah, ini langsung dimulai dengan kuliah online. Jadi nanti selamat merasakan ya nanti ya, bagaimana situasinya. Terima kasih dukungannya. Nah, Father Maika gimana nih Father Maika situasi kuliah online yang mungkin juga sudah pernah mengalami ya? Kuliah biasa. Lalu sempat datang ke kampus, lalu sekarang ada situasi yang berubah seperti ini. Kira-kira bagaimana? Pertama-tama saya kaget kuliah online karena apa? Saya nggak mendapatkan suatu suasana belajar. Karena biasanya kita belajar itu di kampus. Datang ke kampus, ketemu teman, betul. Ketemu buku ya. Suasana kampus dengan suasana kamar bagi saya sangat berbeda. Maka saya pertama-tama kaget ketika pertama kali belajar di kamar dengan menggunakan HP. Oke. Pada intinya kita menggunakan alat elektronik seperti HP, komputer itu kan untuk hal-hal lain selain belajar mungkin ya. Walaupun ada kegiatan juga untuk belajar, tapi bagi saya pertama kali kaget dan perlu penyesuaian ketika harus belajar di kamar menggunakan alat-alat itu. Yang kita alami bersama itu kurang lebih memang sekitar bulan Maret, pertengahan akhir Maret ya. Pertengahan akhir Maret. Lalu itu sebetulnya ada di pertengahan tahun ajaran akademik semester genap ya. Betul sekali. Lalu Father Maika waktu itu akhirnya menggunakan handphone untuk kuliah online. Terus dosen juga dengan Zoom atau Google Meet? Waktu itu masih pakai Google Meet. Meet ya. Kita buat Zoom, lalu ada aplikasi khusus Teams, Microsoft Teams dari pihak kampus ya, dari STF ya. Oke, lalu di layar handphone yang sekecil itu ya? Ya, layar handphone sekecil itu saya harus ngelihat muka dosen yang lebih besar. Dan kadang saya bisa ngelihat ada kotoran gitu di mukanya gitu ya. Bisa kelihatan di situ. Muka-muka. Jadi kalau dari di kampus itu kan jauh kita ya. Biasanya saya duduk di belakang jadi gak kelihatan.
Tapi ketika di layar komputer itu kelihatan. Semua tampak jelas. Menarik ini. Nah, menarik. Yang juga menjadi hal baru ya ini sepertinya, dan bagi kita juga yang kuliah, teman-teman juga merasakan, teman-teman muda dimanapun Anda berada, kuliah online ini juga sesuatu yang baru, kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru karena memang situasi tidak memungkinkan untuk kita pergi ke kampus atau kita pergi ke sekolah karena memang harus jaga jarak dan seterusnya. Nah, ketika saya juga punya pengalaman sebetulnya. Jadi ketika melihat waktu itu saya juga ujian tesisnya menggunakan online. Oh, ujian tesis online. Ujian tesis online. Bayangkan ya, tidak pernah terfikir dan tidak pernah terbayang ujian tesis atau komprehensif itu online. Aduh, sayang. Itu padahal itu momen yang ditunggu-tunggu ketika kuliah sebenarnya. Iya, jadi ketemu dosen terus ada nuansa deg-degan gitu. Iya. Sebetulnya sama, nuansanya sama ya. Jadi kita ada layar, lalu ada 4 dosen, lalu ada wajah saya juga, lalu kita berinteraksi di situ satu persatu. Nah, memang dari sisi rasa ya, dari sisi rasa ada sesuatu yang memang berbeda ketika kita berjumpa tatap muka. Pasti banget. Ya, berjumpa dengan tatap muka itu ada sesuatu yang berbeda buat saya secara pribadi. Dan ketika kita berbincang, lalu juga ngobrol lewat batasan layar kaca begitu, ya interaksi seperti biasa, tetapi memang ada sesuatu yang bagi saya, ya pertama memang adaptasi ya dengan situasi baru, kuliah online, atau hal-hal yang akhirnya ya dibuat seperti nanti ada Zoom, ada pertemuan-pertemuan juga dibuat dengan online, rapat-rapat juga dengan online. Nah, perjumpaan-perjumpaan ini sebetulnya memang tidak membatasi kita untuk kita terus bisa berinteraksi dengan adanya teknologi pasti. Nah, sekarang gimana Frater Brian melihat sebuah fenomena yang sebetulnya ya dari sisi teknologi ini kan ya kita memanfaatkan teknologi ya, ini sisi positif. Ya, sisi positif. Nah, Frater Brian gimana kira-kira melihat panndangan seperti ini? Ya sebenarnya saya belum punya pengalaman apa-apa nih, maaf aja nih. Karena masih baru. Betul. Itu masih baru kan. Gue anak lama. Anak lama nih. Ini senior. Ini abang-abangan. Abang-abangan. Udah lama banget kan. Tapi gue lebih ke konvensional nih. Iya, masih cara konvensional. Iya, udah sekian tahun konvensional. Dan gue anak baru yang mesti online. Asik. Akan online. Betul. Gimana? Ya itu sih deg-degan gitu ya. Maksud gue apakah gue bisa tetap fokus dibandingkan kelas? Oke, ya. Bisa dibayangkan kan kalau misalnya dosen nih, misalnya dosen lagi ngajar, kalau di kelas kan lu disituasikan tuh harus memperhatikan, kan kelihatan tuh dosen langsung kalau misalnya langsung, kan? Nih muka ngantuk nih orang ini ngantuk nih kan ketanda kan. Tapi kalau misalnya online kan gue bisa ngakal-ngakalin. Misalnya green screen, pasang green screen wallpaper gitu. Padahal kan. Lu di sini tidur atau misalnya komputer di depan muka gue tapi gue main handphone, misalnya kayak gitu. Nah itu yang gue takutnya, apakah gue bisa benar-benar memperhatikan pelajaran gitu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman muda. Kemarin Brian kalau nggak salah, Frater Brian punya pengalaman bina keluarga. Jadi teman-teman muda di kampus-kampus dimanapun Anda berada, kalau di kampus-kampus kan biasanya ada ospek, ada pertemuan-pertemuan orientasi sebelum mahasiswa baru untuk kuliah. Nah, di STF ini ada yang namanya bina keluarga. Nah, Frater Brian kemarin bersama angkatannya juga bina keluarganya secara online. Betul. Ini juga tidak pernah terfikir dan terbayang, benar nggak? Mereka waktu itu kita ketemu ya di kampus. Nah, sekarang ini adik kelas kita online nih. Gimana? Kasian banget emang. Coba bisa ceritakan pengalaman ya, 2 hari ya kurang lebih ya? Iya, 2 hari. Ya, sedih nih. Ya gimana sih, gue selama 2 hari itu ikut. Ya pertama gue mengapresiasi, maksudnya karena idenya tuh, maksudnya bener-bener caranya dari keliling kampus tuh pakai online, pakai video, diputerin video, terus dari awal dosen-dosen itu mencoba untuk memberikan penjelasan melalui webcam gitu dengan Microsoft Teams waktu itu sama teman-teman gue. Paling ya sedihnya itu ketika ada 1 atau 2 orang tuh yang koneksinya tuh gangguan gitu di grup, misalnya maaf ya teman-teman ini koneksi saya lagi gangguan. Ada teman satu yang rumahnya di Batam. Itu kayak kesusahan gitu, maaf ya nih tadi saya terlambat masuk kelas kayak gitu. Nah itu sih yang kasihan, tapi puji Tuhan selama 2 hari berjalan dengan baik dan informasi yang disampaikan pun nyatanya dapat diterima dengan jelas gitu untuk saya dan teman-teman yang lain. Artinya sebetulnya
kuliah online ini kan juga memberikan sebuah sarana ya. Jadi tidak membatasi atau tidak menghalangi kita untuk berinteraksi, tetapi justru dengan sarana online ini, entah menggunakan Zoom, banyak aplikasi yang disajikan untuk kita bisa menggunakan itu sebetulnya ya. Nah, terakhir nih, Maika dan Brian, apa sih kira-kira yang bisa kita simpulkan atau kita maknai bersama dengan situasi pandemi, lalu kita juga sekarang kuliah online, juga untuk teman-teman muda di sana, kira-kira kita bisa memberikan satu semangat gitu ya, untuk kita sama-sama menghadapi situasi ini tetap dengan gembira dan sukacita, tetapi juga mengikuti protokol kesehatan. Brian dulu. Oke, gimana? Karena saya masih muda, saya serahkan ke yang lebih tua. Iya, ini oper-operan ya, mohon maaf nih. Kalau begini lebih tua. Silakan. Saya kan hostnya nih. Kita dari tadi kayaknya ditanya terus. Iya, kita tanya balik. Kita pengalaman. Jadi kita mau apa nih? Mau debat nih. Jadi saran saya mending dari yang paling sesepuh dulu. Oh iya, bukan soal sesepuh sih ya, tapi mungkin yang duluan lah. Iya, duluan lah. Oke, silakan. Baik teman-teman muda, kalau buat saya sih sebetulnya ya, ya sekali lagi saya mengatakan bahwa kuliah online ini dijadikan sebagai sebuah sarana positif untuk kita tetap bisa melakukan pembelajaran. Jadi ilmunya tetap ada, kita juga bisa berinteraksi dengan teman-teman dimanapun tanpa dibatasi jarak ya. Bahkan yang dari luar kota, dari manapun kita bisa berjumpa di sebuah layar kaca dengan Zoom ataupun aplikasi apapun, dan itu sangat positif sehingga kita tetap bisa berinteraksi, lalu juga bisa berkomunikasi, informasi juga bisa diterima dengan baik, dan tentunya kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan sukacita. Mantap. Lanjut. Nah, gimana nih? Kalau dari saya, bagi teman-teman muda, sering-seringlah nelpon teman-teman kalian. Nah, ini penting nih. Penting. Kenapa? Karena bagi saya tadi ya, saya perasaan dari pengalaman saya, belajar di kamar sama belajar di kampus itu beda. Betul. Karena di kampus saya bisa ketemu teman-teman. Ya. Suasana belajar lebih enak. Dan ketika ngobrol sama teman-teman tuh ada suasana, gue pengen balik lagi ke kampus gitu. Oke. Maka kalau lagi belajar di online, sering-sering lah telepon teman-teman gitu. Telepon atau mungkin lebih tepatnya vid call juga. Vid call, video call kan gitu. Wajahnya kelihatan. Wajahnya kan kelihatan. Beda ya. Iya. Mau senyum, lagi ketawa, sedih kan kita juga bisa merasakan ekspresinya pasti. Iya. Akhirnya alat elektronik itu nggak dipakai cuman untuk ketemu dosen, ketemu guru, tapi juga untuk ketemu teman-teman. Nah itu suasananya lebih kebangun. Maka kalau gitu pasti suasana belajar, keinginan untuk belajar pun akan lebih enak. Bisa saling ngingetin. Misalkan gue telepon Brian, Bray, apa kabar gitu, udah makan belum gitu, asik. Baik. Dapat ya. Disapa ya kan. Gimana anjing lu gitu. Kalau merah anjing misalkan, terus udah ngerjain MTK belum gitu. Nah obrolan seperti itu yang mungkin nanti akan membuat kita jadi semakin niat untuk belajar online. Jadi mood lu bagus lagi gitu. Iya, naikin mood dengan pasti. Ngobrol dengan teman. Itu sih, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Fatur Maika, Fatur Bayan. Iya, kalau dari saya sendiri sih, ya ini kan online nih, semua online. Jadi kita harus mengikuti cara-cara online. Banyak sumber-sumber, terutama dari internet itu yang sebenarnya berguna gitu. Nggak cuma sebatas Instagram, sosmed, YouTube. Maksudnya tuh banyak media-media platform belajar yang untuk kita tuh dapat menggali ilmu lebih banyak gitu dari situ. Nah, karena berhubung saya ini mahasiswa yang benar-benar online dari awal, baru ya. Iya, maka saya ngingetin kita seperjuangan buat teman-teman yang nonton, kita harus semangat. Betul. Itu yang pertama, sama jangan ini sih. Jangan kasih kendor lah. Jangan kasih di awal jangan kasih kendor, pokoknya kita harus full energi masuk biar kuliah tuh semangat. Sama kayak Maika bilang tadi, tetap relasi sama teman-teman yang lain gitu. Iya, betul. Nanya-nanya kabar. Jadi tuh biar gas terus. Gas terus. Pol ya. Iya, gaskan. Baik teman-teman muda, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di Project. Jadi salah satu pesan dari kami, tetap kita menjalankan protokol kesehatan, lalu kita kuliah online dengan gembira dan penuh sukacita, dan semoga ini menjadi sarana bagi kita untuk bisa tetap menjadi kabar baik buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.